Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya di channel Kang Aceng. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang senantiasa meluangkan waktunya untuk menonton video-video di channel ini. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial kembali terkait tata naskah dinas di madrasah di lingkungan Kementerian Agama bagian kedua, yang mana ini merupakan sambungan ya atau lanjutan dari bagian sebelumnya. Mudah-mudahan tutorial ini membantu para pihak yang bertugas dalam mengelola tata naskah dinas di madrasah masing-masing. Dan pada video ini, di bagian kedua ini, saya akan mengupas ketentuan penyusunan naskah dinas yang dibagi ke dalam 5 bagian ya, ke dalam 5 bahasan. Pertama, terkait persyaratan penyusunan naskah dinas. Yang kedua, penggunaan lambang negara dan lambang Kementerian Agama pada naskah dinas. Yang ketiganya, kode jabatan pada naskah dinas. Keempat, kode klasifikasi pada naskah dinas. Dan terakhir, penomoran pada naskah dinas. Nah, kelima hal inilah yang akan dikupas dalam video ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, apa persyaratan penyusunan naskah dinas? Nah, dalam KMA nomor 9 tahun 2016 dijelaskan bahwa setiap naskah dinas harus merupakan kebulatan pikiran yang jelas, padat, dan meyakinkan dalam susunan yang sistematis. Dalam penyusunannya perlu memperhatikan syarat-syarat berikut. Pertama, ketelitian. Nah, dalam menyusun naskah dinas harus tercermin ketelitian dan kecermatan. Dilihat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan. Kecermatan dan ketelitian sangat membantu pimpinan dalam mengurangi kesalahan pengambilan putusan kebijakan. Jadi, naskah dinas itu harus benar-benar dibuat dengan teliti ya. Yang kedua, ada kejelasan, bahwa naskah dinas harus memperlihatkan kejelasan aspek fisik dan materi. Ini harus jelas ya, apa maksud dari surat atau naskah dinas yang dibuat ini. Yang ketiga, harus singkat dan padat. Ya, naskah dinas harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasanya atau bahasa formal, efektif, singkat, padat, dan lengkap. Kemudian selanjutnya, syarat penyusunan naskah dinas itu adalah logis dan meyakinkan. Jadi, naskah dinas ini harus runtut dan logis, yang berarti bahwa penuangan gagasan ke dalam naskah dinas dilakukan menurut urutan yang logis dan meyakinkan. Struktur kalimat harus lengkap dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman penalaran bagi penerima naskah dinas. Ini penting ya diperhatikan sisi kelogisan dan meyakinkan surat-surat ataupun naskah dinas lainnya itu. Dan yang kelima, syaratnya adalah pembakuan, bahwa naskah dinas itu harus taat mengikuti aturan yang berlaku ya, sesuai dengan tujuan pembuatan, baik dilihat dari sudut format maupun dari penggunaan bahasanya, agar memudahkan dan memperlancar pemahaman isi naskah dinas. Jadi mengikuti pola-pola baku yang sudah ditentukan dalam hal ini adalah oleh Kementerian Agama. Nah, selanjutnya bagaimana ini penggunaan lambang negara dan lambang Kementerian Agama pada naskah dinas? Untuk mengidentifikasi naskah dinas, pada halaman pertama menggunakan lambang negara atau lambang Kementerian Agama. Nah, pencantuman lambang negara atau lambang Kementerian Agama diatur ya sebagai berikut. Pertama, untuk lambang negara ini digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani sendiri oleh Menteri Agama. Ya, jadi kalau
naskah dinas halaman awalnya itu lambangnya itu lambang negara, ya. Ini yang nanda tangannya adalah Pak Menteri. Kemudian yang kedua, lambang Kementerian Agama digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani pejabat struktural yang berwenang pada Kementerian Agama. Nah, ini termasuk kepala madrasah ya, punya kewenangan untuk menandatangani naskah dinas. Nah, untuk selain Menteri Agama, ini menggunakan lambang Kementerian Agama. Selanjutnya, dalam naskah dinas juga ini diatur kode jabatan. Kode jabatan pada naskah dinas ini diatur sedemikian rupa berdasarkan ketentuan ya di KMA 8 2016 bahwa pemberian kode jabatan diurutkan berdasarkan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan diurutkan sesuai dengan struktur organisasi pada organisasi dan tata kerja masing-masing. Ya, pada tata kerja masing-masing satuan organisasi atau unit kerja serta UPT. Nah, kewenangan penetapan kode jabatan ini diatur ya sebagai berikut. Penyusunan kode jabatan satuan kerja pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, dan kantor urusan agama serta madrasah negeri ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi. Ya, artinya ini saya tidak membahas banyak ya kode jabatan itu dari mulai eselon 1 sampai paling bawah, dan posisi madrasah itu kode jabatannya ditetapkan oleh Kanwil dan tentu ini mengalami perubahan-perubahan ya sesuai dengan perkembangan atau perkembangan wilayahnya. Ini misalnya di KMA nomor 8 tahun 2016 ini saya screenshot untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Ini kodenya itu adalah KW.09. Huruf-nya besar, W-nya kecil, titik, dan 09. Nah, ini menunjukkan kode Kepala Kantor. Jadi surat-surat yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, maka di kodenya itu, di kode suratnya itu adalah KW.09. Nah, kemudian untuk madrasah, nah, misalkan madrasah negeri di DKI Jakarta, ini untuk Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, ini kode jabatannya adalah MI. M-nya besar, I-nya kecil, MI.0901. Nih, 09 ini adalah kodenya provinsi. Jadi Madrasah Ibtidaiyah yang ada di DKI Jakarta 01, berarti ini nomor urutnya 01. Ini misalnya min 1 Jakarta. Nah, ini kodenya MI.09.01. Ini untuk di Jakarta ya, mungkin di wilayah lain menyesuaikan sesuai dengan ketetapan Kanwil. Yang kedua misalnya Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri. Nah, ini kodenya MTS, M-nya besar, TS kecil ya, .09.02. Ini 02 menunjukkan nomor urutnya ya, bukan seluruh madrasah negeri nomor 2. Ini kalau misalnya Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Jakarta. Nah, ini kodenya MTS.09.02. Selanjutnya Madrasah Aliyah Negeri. Nah, kodenya untuk Kepala Madrasah Aliyah Negeri di Jakarta MA.09. Kode urut nomor urutnya ya. Misalkan MAN 4 Jakarta ini MA.09.04. MA, M-nya besar, A-nya kecil ya. Kalau A-nya besar itu kodenya Menteri Agama itu. MA besar dua-duanya itu Menteri Agama. Kalau M-nya besar, A-nya kecil itu Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Aliyah. Nah, ini kode jabatan yang telah diatur di KMA nomor 8 tahun 2016. Ini kode-kode ini harus secara tepat ya. Jangan sampai ada kekeliruan. Misalnya tadi MA dua-duanya besar itu sudah salah ya secara kodenya. Berikutnya saya akan sedikit menjelaskan ya kode klasifikasi arsip naskah dinas, karena dalam tata naskah dinas ini penomoran kaitannya juga dengan kode klasifikasi arsip ya, bukan hanya kode jabatan. Nah, dalam KMA 44 tahun 2010
Ini tentang arsip ya, kearsipan di Kementerian Agama. Ada paling tidak 12 pokok arsip persuratan atau naskah dinas. Nah, naskah dinas sendiri bisa dikelompokkan berdasarkan pokok masalah atau juga sub masalah atau sub dari sub masalah. Jadi yang besarnya ini ya, di pokok masalahnya apa nih, bidang apa, kemudian sub masalahnya apa, dan terakhir sub masalahnya apa. Nah, misalkan di sini ya ada masalahnya tentang keuangan, jadi naskah dinas yang terkait dengan keuangan, maka kodenya adalah KU. Kemudian dalam KU ini ada sub masalahnya, misalkan rencana dan penyusunan anggaran, ini kodenya adalah 001. Nah, dari rencana dan penyusunan anggaran ini sendiri ada sub-subnya, ada sampai 3 ya. Rencana anggaran, penyusunan anggaran, dan non budgeter. Ini ada 001, berarti ini terkait dengan rencana anggaran. 00.2 penyusunan anggaran. Nah, bagaimana menuangkannya dalam penomoran surat? Nah, ini berarti kalau sampai dengan sub masalah di kodenya lengkap ya, KU 00.1 ya, KU titik 001 misalnya kalau keuangan terkait dengan rencana anggaran. Nah, memang secara umum klasifikasi arsip ini ada 2 nanti. Ada klasifikasi arsip yang sifatnya fasilitatif, ada juga yang substantif. Nanti ada 8 yang fasilitatif dan sisanya itu substantif. Jadi ada 4 yang substantif. Kemungkinan kalau yang fasilitatif ini ada di semua unit kerja ya, masalah keuangan dan seterusnya. Nah, di keuangan sendiri ini ada 5 sub masalah. Yang kode KU ini ada 5 dengan ada 6 dengan kode 00, 01, 02, 03, 04, dan 05. 00 ini terkait dengan rencana dan penyusunan anggaran. Ini ada sub-subnya, ada sampai 3. Belanja, ini ada 2 sub. SPJ, ini ada 2 sub. Pendapatan negara, 2 sub. Perbankan, 2 sub. Dan sumbangan bantuan, tidak ada subnya. Nah, kalau yang tidak ada subnya berarti kode suratnya nanti KU titik 05 ya. Berarti ini kaitan suratnya terkait dengan keuangan, terkait dengan hal sumbangan atau bantuan. Nah, ini selengkapnya bisa diakses di KMA 44 tahun 2010. Dan sub-sub masalah ini memang harus kita cermati supaya bisa memberikan klasifikasi arsip itu secara tepat. Ini sudah diatur sedemikian rupa. Jadi di bagian keuangan ada rencana anggaran, penyusunan anggaran, non budgeter, ini dengan kode-kode ini ya, 00.1, 00.2, 00.3. Sementara yang kaitannya dengan belanja, ini ada kode 01.1, 01.2 ya, terkait dengan surat permintaan pembayaran dan surat pengajuan dan pengeluaran SPP. Dan seterusnya ini ya, baik SPJ, pajak, perbankan maupun sumbangan bantuan. Nah, ini untuk kode keuangan. Yang kedua ada terkait dengan kepegawaian. Nah, surat-surat yang terkait dengan kepegawaian dikasih kodenya itu KP ya, hurufnya besar dua-duanya KP. Dan dalam KP sendiri ini banyak ya. Untuk yang kode pengadaan ini diberi kode 00. Nah, pengadaan sendiri ada 3. 001 itu terkait formasi, 002 penerimaan, 003 ini terkait dengan pengangkatan. Jadi formasi pengadaan, penerimaan, pengangkatan ini masih dalam sub masalah pengadaan. Yang kedua terkait dengan tata usaha kepegawaian. Jadi KP 01. Nah, 01.1 terkait dengan izin atau dispensasi. Ini kalau masalah perizinan, dispensasi tidak melakukan tugas, misalnya ini adanya di sini kodenya KP.01.1. Yang kedua 01.2 ini terkait dengan keterangan ya, keterangan terkait pegawai tersebut. Nah, ada juga di kepegawaian ini sub masalahnya terkait dengan pendidikan dan pelatihan, kodenya 02. Nah, yang 02 ini juga ada 3 sub masalah. 02.1 terkait dengan diklat prajabatan.
02.2 ini terkait dengan diklat dalam jabatan. Ini maaf, bukan prajabatan lagi, dalam jabatan, baik itu diklat fungsional maupun diklat struktural. Dan yang ketiga kodenya 02.3 ini terkait dengan latihan kursus ya, seminar, pelatihan, BIMTEK ini masuknya ke sini. Jadi yang diklat ini biasanya memang yang menyelenggarakan adalah Balai Diklat atau Pusdiklat, sementara kalau yang 02.3 ini lebih luas ya. Ya biasa kalau guru-guru mengikuti kegiatan pengembangan diri ya. Ini surat-surat yang terkait dengan kegiatan itu diberi kode KP.02.3. Kemudian dalam kepegawaian juga ini ada submasalahnya terkait dengan Korpri, Korup Pegawai Republik Indonesia. Ini nggak ada submasalahnya, jadi hanya satu, kodenya tunggal. Jadi kalau yang terkait dengan Korpri cukup KP.03. Kemudian juga terkait dengan penilaian dan hukuman, ini kodenya 04, KP04, dan penilaian hukuman ada dua ya, 04.1 terkait penilaian, 04.2 terkait dengan hukuman. Jadi kalau memberikan penilaian, memberikan hukuman kepada pegawai, nah gunakan kode ini, klasifikasikan ke kode ini, KP 04.1 atau 04.2. Selanjutnya ada yang terkait dengan screening, diberi kode 05, dan pembinaan mental diberi kode 06. Masih terkait dengan kepegawaian, ini submasalahnya mutasi. Nah, ini kodenya adalah 07. Nah, untuk mutasi ini ada 6, mulai dari mutasi kepangkatan, ini dengan kode 07.1, kemudian kenaikan gaji berkala, kodenya 07.2, penyesuaian masa kerja, ini kodenya 07.3, penyesuaian tunjangan keluarga, kodenya 07.4, alih tugas, ini kodenya 07.5, dan jabatan struktural atau fungsional, kodenya adalah 07.6. Jadi KP 07.6 ini terkait dengan jabatan struktural atau fungsional. Nah, selanjutnya terkait dengan kesejahteraan. Nah, kodenya 08, KP 08. Kesejahteraan ini ada 8 sub masalah. Yang pertama 08.1 kesehatan, 08.2 terkait dengan cuti, 08.3 rekreasi, 08.4 bantuan atau santunan sosial, 08.5 ini koperasi, 08.6 perumahan, 08.7 antar jemput atau transportasi, dan 08.8 ini terkait dengan penghargaan. Jadi kalau naskah dinas terkait dengan penghargaan seperti Satya Lencana atau yang lainnya, ini masuk ke KP 08.8. Dan untuk KP ini terakhir ada pemutusan hubungan kerja. Ini kodenya 09 atau KP 09. Ini kode yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, dalam klasifikasi arsip fasilitatif ada organisasi dan tata laksana. Ini dengan kodenya OT. Ya. OT ini submasalahnya ada 2, organisasi dan tata laksana. Organisasi ini kodenya 00, tata laksana 01. Untuk tata laksana ini ada 4 ya. 01.1 perencanaan, 01.2-nya laporan, yang ketiganya penyusunan laporan prosedur kerja, dan terakhir 01.4 pelayanan masyarakat. Jadi kalau organisasi misalnya membuat laporan-laporan, ini pakainya OT 01.2 dan seterusnya disesuaikan. Nah, kemudian yang keempat ada pokok masalahnya terkait dengan hukum. Kodenya itu HK. Ya. Hukum ini pertama submasalahnya terkait dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini urutannya mulai dari tertinggi ya, undang-undang, PP, putusan presiden dan seterusnya. Ini kodenya dari 001, 00.2 sampai dengan 009 ini terkait semuanya dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam hukum ini juga untuk bagian submasalah kedua ada pidana. Nah, kodenya adalah 01. Untuk pidana sendiri ada 2, pidana pencurian dan korupsi, kodenya 01.1 dan 01.2 dan seterusnya ya. Untuk kode-kode ini meneruskan ya, kalau 01 cuma terus ini belakangnya. Selanjutnya submasalah yang ketiga di hukum ini ada terkait dengan perdata, kodenya HK.02.
hanya ada satu ya, tentang perikatan. Kemudian HK03 ini terkait dengan hukum agama. Nah, mulai dari fatwa, ru'yat atau hisab, hari besar agama, ini masuknya ke HK03 ya. 1 untuk fatwa, 2 untuk ru'yat hisab, dan 3 untuk hari besar agama. Selanjutnya ini ada bantuan hukum, diberi kode HK04. Ini juga ada 4 macam. Kasus hukum pidana kode 1 itu, yang keduanya kasus hukum perdata, dan tiganya kasus hukum tata usaha negara, dan terakhir 04.4 terkait dengan penalahan. Nah, ini yang keempat. Sementara yang kelima ini terkait dengan kehumasan, kodenya HM. Kehumasan sendiri ada beberapa sub masalah. Terkait dengan penerangan diberi kode 00, di sub masalah hubungan ini 01, kemudian dokumentasi dan kepustakaan 02, dan karena ini 2 maka dipecah ya, 02.1-nya dokumentasi, 02.2 kepustakaan, dan ketiga terkait dengan keprotokolan HM03. Oke, selanjutnya yang ke-6, klasifikasi arsip fasilitatif kesekretariatan ya, dengan kodenya KS, dua huruf ya, singkatannya huruf besar semua. Kesekretariatan disingkatnya KS atau dikasih kode KS. Ada 2 atau 3 sub masalah. Pertama, kerumah tanggaan dengan kode 00, yang kedua perlengkapan dengan kode 01, dan ini ada 7 ya, ada 7 sub dari sub masalah. 1 terkait dengan gedung, 2 terkait dengan alat kantor, yang ketiga terkait dengan mesin kantor atau alat elektronik, yang keempat perabot kantor, kelima kendaraan, yang keenam inventaris perlengkapan, dan 7 ini penawaran umum. Dan berikutnya yang terkait dengan kesekretariatan adalah ketatausahaan dengan kode KS.02. Selanjutnya ada penelitian, nah, dengan kodenya ini TL ya. Meskipun memang dominannya ini di Litbang banyaknya ya, TL ini. Penelitian, baik penelitian pendidikan dengan kode 00, penelitian keagamaan 01, penelitian lektur agama 02, ada 2 sub masalah, penelitian penerbitan kitab suci agama, dan penelitian buku-buku agama. Dan terakhir ini penelitian ini terkait dengan pengembangan penelitian dengan kode TL.03. Nah, yang terakhir ini ke-8 untuk klasifikasi arsip fasilitatif ada pengawasan dengan kodenya PS. Ada 3 poin atau 4 poin. Administrasi umum 00 kodenya, tugas umum PS01, proyek pembangunan PS02, dan pengawasan eksternal ya, PS03. Yang pembangunan ini ada fisik non fisik, sementara pengawasan eksternal ada BPKRI, BPKP, atau pengaduan masyarakat yang dikirim melalui formular pos ya, atau pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung dengan kodenya keempat ya, 03.4. Ini yang terkait dengan surat-surat atau naskah dinas pengawasan. Sementara yang berikutnya, naskah dinas juga diklasifikasikan berdasarkan arsip yang substantif. Nah, substantif ini mungkin lebih kepada tusi organisasi itu sendiri. Ada yang terkait dengan perkawinan, kodenya PW, kemudian haji, HJ, dan pembinaan agama BA. Ini tidak saya jelaskan, silakan ini merujuk ke KMA 44 2010 karena fokus kita ke tusi yang berikutnya, pendidikan dan pengajaran dengan kode PP. Nah, ini madrasah perguruan tinggi ada di sini. PP. Nah, PP sendiri ada submasalahnya terkait dengan kurikulum, tenaga edukatif, dan sarana dengan kodenya 00, PP 00. Nah, 00 ini ada 11 ya. Mulai yang 001 sekolah umum tingkat TK dan SD. Nah, 002 ini sekolah umum tingkat SLTP, yang ketiganya sekolah umum tingkat SLTA. 004 ini untuk RA dan MI. Ini jangan salah ya. Jadi kalau PP 00.4 ini untuk RA dan MI. PP 00.5 ini untuk madrasah sanawiyah. PP 00.6 ini untuk madrasah aliyah. Nah, kita madrasah aliyah adanya di sini kodenya. PP 00.6. Nah, kalau yang ke-7 00.7 ini untuk pesantren ya, pondok pesantren. 00.8 untuk madrasah diniyah, 00.9-nya untuk perguruan tinggi agama, 00.10
00.10 perguruan tinggi umum, dan terakhir 00.11 ini untuk pengembangan pendidikan. Luas sekali cakupannya. Pengembangan pendidikan ini dijadikan satu kode ya, baik di sekolah umum, di RA, MI, MTS, MA maupun perguruan tinggi. Kemudian di pendidikan pengajaran juga ada submasalah evaluasi dan ijazah. Ini diberi kode 01. Ya. Ini ada dibagi dua, yang ijazah atau evaluasi untuk pendidikan agama dengan kodenya 01.1. Jadi PP.01.1. Nah, ini berarti terkait dengan ijazah biasanya ya. Ijazah untuk pendidikan agama. Kalau yang umum, nah ini adanya di sekolah umum dengan kodenya 01.2. Kemudian submasalah dari pendidikan dan pengajaran ini ada kependidikan, kepengawasan dan pembinaan. Ini kodenya PP02. Ini ada 3 ya, kependidikan, kepengawasan dan pembinaan. Selanjutnya ada sub masalah kelembagaan dengan kodenya 03, beasiswa dengan kodenya 04, sumbangan 05, pengabdian 06, dan terakhir perizinan ini 07. Nah, itu adalah kode klasifikasi arsip. Nah, selanjutnya bagaimana penomoran naskah dinas? Penomoran naskah dinas di kita ini diatur sedemikian rupa yang merupakan segmen penting ya dalam kearsipan. Karena itu susunannya harus dapat memberikan kemudahan baik dalam penyimpanan, temu balik maupun penilaian arsip. Nah, penomoran naskah dinas sendiri ada dibagi 4 kategori. Ada untuk naskah dinas khusus, untuk surat dinas, untuk nota dinas memorandum atau juga surat undangan, dan salinan surat. Jadi ini cara penomorannya sedikit berbeda. Nah, kita lihat di penjelasan berikutnya. Untuk naskah dinas khusus, penomorannya sebagai berikut. Ada 4 komponen ya. Komponen pertama ini nomor naskah dinas khusus, nomor urut dalam 1 tahun. Jadi nomor urutnya setiap tahun diganti. Misalkan 2021 dimulai 001 misalkan sampai terakhir ya. Nah, nomornya mungkin berapa digit? Mungkin bisa dilihat dalam setahun rata-rata keluar surat berapa. Kalau ratusan mungkin 3 digit ya, tapi kalau puluhan ya cukup 2 digit. Kemudian yang kedua ada unsur kode jabatan yang tadi sudah dibahas. Yang ketiga ini bulan saat dikeluarkannya surat tersebut atau naskah dinas tersebut. Ini ditulis dalam 2 digit ya. Karena ada 12 bulan ya. Januari misalkan 01, November itu 11. Dan terakhir tahun terbit. Tahun terbit ini ditulis dengan 4 digit. Contohnya untuk naskah dinas khusus misalkan nomor 09-SJ-07-2015. Ini maksudnya adalah naskah dinas ini nomor urut keluarnya 09. Kemudian SJ ini adalah kode jabatan untuk sekjen, sekretaris jenderal. 07 ini adalah kode untuk bulan ke-7 yaitu bulan Juli, dan 2015 ini adalah kode tahun 2015, tahun diterbitkan surat tersebut. Dan penulisan nomor ini seperti ini ya, huruf kapital semua, NO, MOR, dan tidak ada huruf titik 2 atau tanda lainnya, langsung. Kita lihat contoh lain ya, misalkan kode di manfaat ya untuk naskah dinas khusus ini. Nomor 17/MA 09.04/09/2021. Seperti tadi ya, 17 ini nomor urut dalam 1 tahun takvim. MA 0904 ini kode manfaat. 09 ini kode bulan ke-9, bulan September, dan 2021 ini kode tahun ya, tahun dikeluarkannya surat tahun ini 2021. Jadi sekali lagi untuk naskah dinas khusus ini ada 4 komponen berarti ya, nomor urut, kode jabatan, bulan, dan tahun. Kemudian yang kedua, penomoran untuk surat-surat yang sifatnya surat dinas. Nah, ini ada 6 komponennya. Kalau tadi 4, kalau ini 6. Pertama, kode derajat pengamanan surat dinas. Yang kedua, nomor surat dinas, nomor urut keluarnya ya. Yang ketiga, kode jabatan. Keempat, kode klasifikasi arsip. Yang kelima, bulan. Terakhir, tahun terbit. Jadi ada nomor 1 ini tambahannya, dan nomor 4 ya, beda dengan ini yang umum mungkin ya, sering-sering kita lihat. Kode derajat pengamanan ini yang
B itu biasa, ada yang R, ada SR, ya rahasia atau sangat rahasia. Nah, misalnya ini contoh ya, naskah dinas yang ditantangani oleh satuan organisasi tertentu. Nah, di sini kodenya B strip 321 garis miring SJ garis miring B titik Romawi 4 garis miring OT titik 01.3. Kemudian ini 606 dan 2015. Kode B ini maksudnya adalah kode derajat pengamanan surat dinas bersifat biasa. B biasa ya. R rahasia. Kemudian 321 ini nomor urut surat keluar. Nah, SJ ini kode jabatan ya, sekjen. B titik 4. Nah, ini di di unit sekjen ada jabatan kepala biro Ortala B titik 4 Romawi. Kemudian OT 0103 berarti ini surat-surat yang terkait dengan organisasi dan tata laksana ya. Nah, ini terkait dengan, dicek lagi tadi yang di atas, OT 0103 terkait dengan bidang apa. Lalu 06 ini bulan ke-6 ya, Juni dan 2015. Selanjutnya bagaimana untuk penomoran yang nota dinas. Nah, ini beda lagi untuk yang nota dinas. Untuk nota dinas penomorannya sebagai berikut ya. Di nota dinas ini bisa memo, nota dinas, memo atau surat undangan. Nomor nota dinas ya seperti biasa nomor urutnya, kemudian kode jabatan, kode klasifikasi, bulan dan tahun. Jadi nggak ada tingkat pengamanannya ya yang di nota dinas ini. Ini contohnya nomor 08 SJ OT titik 1 06 2015. Ini juga OT 01 nggak ada 1 atau 2-nya, berarti yang sub masalah bukan sub masalah. Ini penjelasannya sama ya, nomor urut yang pertama ini nomor urut nota dinas, kemudian SJ sekjen, OT 01 ini kode klasifikasi surat ya, organisasi tata rencana, ini terkait dengan perencanaan kalau tidak salah ini ya. Dan 06 ini bulan ke-6 2015 tahun 2015. Jadi nggak ada yang di depan B strip biasanya itu. Selanjutnya bagaimana ini penomoran untuk surat salinan. Nah, kita harus tahu dulu yang dimaksud surat salinan itu apa ya. Surat penomoran surat salinan ya berarti surat biasanya ini yang surat penting yang rahasia ya. Surat yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa surat tersebut dibuat dalam jumlah terbatas dan distribusinya tertentu. Penyebutan nomor salinan surat disusun sebagai berikut. Nah, untuk surat yang rahasia otomatis kan ditujukannya juga kepada kalangan terbatas, maka diatur ya, semua surat yang mempunyai tingkat keamanan sangat rahasia atau rahasia harus diberi nomor salinan pada halaman pertama. Jumlah salinan harus dicantumkan meskipun hanya satu salinan saja ya, harus tetap ditulis. Pendistribusian surat yang bernomor salinan harus sama dengan daftar distribusinya. Daftar distribusi harus dicantumkan sebagai lampiran. Contoh misalnya ada surat panggilan atau rahasia sifatnya, maka di halaman awal ditulis salinan 1. Berarti itu surat diberikan kepada orang nomor 1 ya dalam daftar distribusinya. Oke, itu penomoran naskah dinas. Nanti secara umumnya, summary-nya bahwa penomoran naskah dinas itu ada 4 macam. Pertama, naskah dinas khusus, kemudian yang terkait dengan surat dinas, nota dinas, dan salinan surat. Untuk naskah dinas khusus ini ada 4 komponen: nomor urut surat keluar, kode jabatan, bulan, dan tahun. Untuk surat dinas ini yang paling panjang, ada 6 komponen. Pertama B, ini untuk menunjukkan tingkat keamanannya ya. Kemudian nomor urut keluar, kode jabatan, dan kode klasifikasi arsip serta bulan dan tahun. Untuk nota dinas ini lebih singkat, tidak ada kode pengamanannya, kode tingkat pengamanannya langsung ke nomor ya, kode jabatan, kemudian kode klasifikasi arsip, bulan dan tahun. Dan untuk salinan surat ini salinan lalu diberi nomor urut ya sesuai dengan jumlah penerima. Nah, itu penjelasan terkait dengan ketentuan
penyusunan naskah dinas di madrasah atau di Kementerian Agama. Sekali lagi ini mudah-mudahan bermanfaat dan berkontribusi nyata untuk meningkatkan tata kelola di bidang administrasi madrasah. Sekian tutorial yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kekeliruan, dan kalau ada hal seperti itu mohon disampaikan melalui kolom komentar, dan kita bisa diskusi ya terkait dengan bagaimana penyusunan naskah dinas yang tepat tadi mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di Kementerian Agama. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajmain. Sampai ketemu, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.